wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Sulistiani Lestari dari kelas 12 IPS MA Misbahul Ulum. Perkenalkan, nama saya Steningrum Pramudia dari kelas 12 IPS MA Misbahul Ulum. Perkenalkan, nama saya Nurul Fahmi dari kelas 12 IPS MA Misbahul Ulum. Perkenalkan, nama saya Sejati Deli Saima dari kelas 12 IPS MA Misbahul Ulum. Kan nama saya Ainur Fariha dari kelas 12 IPS MA Misbahul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar mengenai globalisasi. Globalisasi, apa yang kalian bayangkan ketika mendengar kata globalisasi? Globalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses masuknya ruang lingkup dunia menjadi global atau mendunia melalui sistem perdagangan, investasi, dan perjalanan budaya populer sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Ciri-ciri globalisasi. Globalisasi memiliki ciri-ciri yang sebagai berikut. Yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Dengan dukungan teknologi, televisi, handphone, dan internet, komunikasi dapat dilakukan secara cepat. Informasi-informasi dari satu belahan dunia langsung dapat diketahui. Kemajuan dalam bidang transportasi juga membuat jarak ratusan atau ribuan kilo dapat ditempuh dalam beberapa jam atau hari saja. Yang kedua, adanya saling ketergantungan dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Ini disebabkan oleh pertumbuhan perdagangan internasional dan juga dominasi organisasi WTO yang menanggungi perdagangan dunia dan lain sebagainya. Yang ketiga, adanya peningkatan interaksi kultural. Melalui televisi dan media lainnya, manusia mendapat pengetahuan baru dan lebih mengenal keanekaragaman yang ada di dunia luar. Yang keempat, meningkatnya masalah bersama. Di era globalisasi, masalah yang timbul dalam suatu negara dapat menjadi perhatian bersama atau dunia internasional, seperti masalah HAM, lingkungan hidup, kejahatan, perang yang terjadi di suatu negara. Globalisasi memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari globalisasi yang pertama yaitu adanya globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sifat masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu iptek, masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. Yang ketiga, tingkat kehidupan lebih baik. Dengan dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi yang pertama yaitu satu, pola hidup konsumtif. Yang kedua, sikap individualistik. Yang ketiga, hidup kebarat-baratan. Dan yang keempat, yang terakhir, kesenjangan sosial. Apabila dalam suatu komunitas masyarakat hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus globalisasi, maka akan memperdalam jurang pemisah antara individu dengan individu lain yang stagnan. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial. Permasalahan sosial di era globalisasi. Beberapa permasalahan yang timbul akibat pengaruh globalisasi. Pertama, neokolonialisme. Neokolonialisme berasal dari dua kata, yaitu neo dan kolonial. Neo yang berarti baru dan kolonial yang berarti jajah. Maksudnya, neokolonialisme adalah bukan dijajah secara langsung, tapi neokolonialisme berarti cerminan suatu negara yang berdaulat, yang merdeka, tetapi sistem pemerintahan dan sistem perekonomiannya ditentukan oleh pihak luar. Dalam hal ini, pihak luar melakukan intervensi dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Misalnya, adanya ketergantungan negara berkembang terhadap utang luar negeri, sehingga dalam melaksanakan pembangunannya, negara-negara berkembang banyak bergantung oleh utang luar negeri.
Kalau tidak ada utang luar negeri, maka pembangunannya akan tersendat. Dan ironisnya lagi, utang luar negeri sulit untuk dilunasi. Permasalahan yang kedua adalah budaya populer. Budaya populer merupakan tren yang sengaja diciptakan agar dikonsumsi, digemari oleh masyarakat secara luas. Nah, dengan adanya globalisasi, maka budaya populer ini sangat mudah untuk diakses atau diterima oleh masyarakat. Misalnya budaya K-pop, TikTok, dan tren busana, sehingga akhirnya budaya lokal dan tradisional tergeser karena adanya budaya populer tersebut. Ketiga adalah konsumerisme. Dengan adanya pasar global, apalagi zaman sekarang, dengan perdagangan sistem online, banyak sekali penawaran produk baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang banyak memberi diskon-diskon menarik yang mendorong masyarakat bertindak konsumtif. Konsumtif adalah gaya hidup membeli barang-barang yang sebetulnya tidak dibutuhkan, tetapi karena adanya penawaran menarik dan karena mengikuti tren atau budaya populer, maka banyak orang bersikap konsumerisme. Yang keempat, permasalahannya adalah kerusakan lingkungan. Dengan meningkatnya perusahaan multinasional, maka di satu sisi akan terjadi eksploitasi di negara tujuan. Sedangkan perusahaan-perusahaan multinasional tersebut tidak mengindahkan dampak dari berdirinya perusahaan terhadap lingkungan. Sehingga terjadi pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Bahkan juga terjadi kerusakan ekosistem di sekitar perusahaan akibat alih fungsi lahan. Kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi. Adapun cara untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat kita terapkan antara lain sebagai berikut. 1. Berpegang teguh pada norma-norma sosial. 2. Mewujudkan globalisasi yang artinya menghargai budaya lokal. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dengan adanya globalisasi, manusia di Indonesia dituntut untuk mampu bersaing dengan sumber daya manusia yang lain, sehingga menimbulkan suatu negara rendah dan berbagai permasalahan sosial dalam masyarakat. Tanpa kualitas sumber daya manusia yang baik, negara tidak dapat berkembang ke arah yang lebih baik pula.